Mengapa kokain masih dianggap aman? Karena dihirup di atas kapal pesiar, bukan disuntikan. Ini adalah penipuan paling berbahaya yang diciptakan dalam 100 tahun terakhir. Heroin identik dengan kehidupan yang hancur dan terpinggirkan. Kokain identik dengan uang, kesuksesan, dan pesta semalaman. Dan perbedaan citra inilah yang telah membunuh lebih banyak orang daripada obat itu sendiri. Presiden, bintang rock, dan ilmuwan terkenal telah menggunakannya. Sigmund Freud menulis artikel tentang bagaimana bubuk putih itu menyembuhkan depresi dan memberikan kepercayaan diri. Dia salah, dan menjadi pecandu sendiri. Citra glamor inilah yang membuat kokain benar-benar berbahaya. Orang berpikir, ini bukan untuk pecundang, ini untuk mereka yang tahu cara hidup. Dan dengan pemikiran ini, mereka kehilangan segalanya. Dahulu kala, minuman terkenal Coca-Cola mengandung zat dari daun koka. Orang meminumnya seperti limun, dan tidak mengerti mengapa mereka menginginkan lebih. Resepnya baru diubah ketika masalahnya tidak dapat lagi disembunyikan. Menurut laporan PBB, peningkatan penggunaan kokain di kalangan anak muda terkait langsung dengan bagaimana tokoh publik menggambarkannya. Seorang selebriti menghisap narkoba, dan seorang remaja berpikir, ini aman, ini tidak apa-apa. Banyak yang percaya kecanduan adalah untuk orang lemah. Orang pintar akan mencobanya dan berhenti. Tetapi otak tidak tahu apakah Anda pintar atau tidak. Otak bereaksi terhadap semua orang dengan cara yang sama. Dan bahkan orang-orang terpintar pun terjebak dengan cara yang sama. Mengapa kokain lebih cepat menimbulkan kecanduan daripada hampir semua zat lain? Kokain secara langsung meretas pusat kesenangan, pusat yang mengendalikan keinginan dan kegembiraan Anda. Ketika Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan, makan makanan lezat, atau memeluk orang yang Anda cintai, otak Anda melepaskan sejumlah hormon kesenangan. Ini adalah sinyal, bagus, lakukan lagi. Beginilah cara motivasi bekerja pada orang yang sehat. Kokain memblokir mekanisme yang melepaskan hormon kesenangan kembali ke otak. Bayangkan, keran terbuka, tetapi saluran pembuangan tertutup. Perasaan senang melonjak ke tempat yang tidak dapat dicapai oleh makanan atau kesuksesan apapun. Otak mengingat ini selamanya. Ketika efeknya hilang, dan itu hilang dalam 15 hingga 30 menit, otak jatuh ke dalam kekosongan. Semuanya abu-abu, semuanya membosankan. Kehidupan biasa tampak tak tertahankan. Saat itulah seseorang menginginkan lebih. Seiring waktu, otak merestrukturisasi dirinya sendiri. Otak menghasilkan semakin sedikit hormon kesenangan. Tanpa obat tersebut, seseorang tidak dapat bersukacita, tersenyum, merasakan apapun. Otak rusak, dan kerusakannya terjadi secara perlahan. Efeknya berlangsung dari 15 hingga 30 menit. Setelah itu, datanglah kejatuhan. Setelah kejatuhan, muncul keinginan untuk mengulanginya. Itulah mengapa orang tidak hanya mengonsumsi satu dosis dalam satu malam, tetapi 5 atau 10 kali, dan masih menginginkan lebih. Studi menunjukkan bahwa setelah beberapa bulan penggunaan, seseorang berhenti menikmati hal-hal biasa. Makanan lezat, film, percakapan dengan teman, semuanya kehilangan maknanya. Hanya keinginan yang tersisa. Seberapa cepat kokain mengubah kepribadian? Begitu cepat sehingga keluarga dan teman-teman menyadarinya sebelum penggunanya sendiri. Dalam beberapa minggu, mereka melihat orang yang berbeda. Awalnya, ada rasa percaya diri, pikiran jernih, perasaan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kemudian paranoia mulai muncul. Orang tersebut melihat ancaman di tempat yang sebenarnya tidak ada. Curiga terhadap teman-teman. Merasa seperti sedang diikuti. Mendengar suara-suara. Psikosis kokain adalah diagnosis nyata. Hal ini berkembang pada orang-orang yang baru-baru ini menganggap diri mereka sepenuhnya normal. Dibutuhkan beberapa bulan penggunaan untuk mencapai titik ini. Agresi, ledakan amarah, dan perilaku tanpa sebab. Bagian depan otak, bagian yang bertanggung jawab untuk kontrol dan perencanaan, mulai berfungsi buruk. Orang tersebut tahu bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak mampu berhenti. Setelah penarikan, jiwa pulih sangat lambat. Keputusasaan yang mendalam, ketidakpedulian, dan rasa tanpa makna dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Otak mengingat sensasi euforia, dan segala sesuatu yang lain, tampak seperti abu kelabu di sampingnya. Salah satu ciri khas kokain adalah kekambuhan dapat terjadi, bahkan setelah bertahun-tahun tanpa menggunakannya. Satu aroma yang familiar, satu lingkungan yang serupa, dan otak akan menginginkannya lagi. Karena jejak yang ditinggalkan obat ini dalam ingatan tidak pernah hilang. Orang-orang di sekitar pecandu pun ikut menderita. Mereka melihat orang yang mereka cintai berubah, marah, takut, mencoba membantu, dan seringkali tidak mampu berbuat apapun. Kecanduan menghancurkan bukan hanya satu kehidupan, tetapi seluruh keluarga. Kokain adalah satu-satunya narkoba yang meyakinkan Anda bahwa Anda mengendalikan situasi jauh setelah situasi tersebut sudah di luar kendali.
Itulah mengapa orang yang menggunakannya kehilangan segalanya. Ini adalah kisah yang umum. Seseorang yang sukses mulai menggunakannya untuk bekerja lebih keras dan lebih baik. Selama beberapa bulan, mereka merasakan sensasi yang luar biasa. Kemudian mereka mulai menghabiskan lebih banyak uang. Kemudian, segalanya hilang. 1 gram kokain di pasar gelap harganya antara 50 hingga 300 dolar. Seorang pecandu dapat menggunakan beberapa gram dalam semalam. Kebiasaan ini menghabiskan biaya lebih banyak daripada sewa rumah. Pertama, tabungan habis. Kemudian, pekerjaan. Kemudian, keluarga. Kemudian, rumah. Ini bukan cerita horor. Ini adalah urutan kejadian di mana sebagian besar orang dengan kecanduan berat kehilangan segalanya. Sampai akhir, orang tersebut yakin bahwa mereka mengendalikan situasi. Kokain memberikan perasaan kekuatan dan kejernihan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka sudah runtuh. Inilah jebakan utamanya. Orang-orang menjual barang elektronik, perhiasan, meminjam dari keluarga, dan mengarang penjelasan. Kecanduan tahu cara bersembunyi. Seseorang berbohong kepada orang lain, dan kepada diri mereka sendiri juga. Sampai akhir hayatnya, ia percaya bahwa ini hanya sementara. Di antara mereka yang kehilangan segalanya, karena zat ini adalah pengacara, dokter, dan pengusaha. Orang-orang yang berpendidikan dan memiliki rencana. Kokain tidak membeda-bedakan berdasarkan kekayaan atau kecerdasan. Ia memengaruhi semua orang secara sama rata. Mengapa bahkan orang muda dan sehat pun bisa meninggal karena kokain? Karena setiap dosis mempercepat detak jantung hingga batasnya, bahkan pada mereka yang tidak pernah memiliki masalah sebelumnya. Setiap dosis secara tajam menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Jantung berdetak sangat cepat dan tidak teratur. Bahkan untuk pertama kalinya dalam hidup, serangan jantung dapat terjadi, dan ini telah terjadi pada orang yang berusia semuda 25 tahun. Dosis mematikan untuk orang yang tidak kecanduan adalah sekitar 1 gram. Tetapi kematian dapat terjadi dengan dosis yang lebih rendah, terutama jika orang tersebut telah mengonsumsi alkohol. Bersama-sama, zat-zat ini membentuk senyawa yang jauh lebih merusak jantung. Septum hidung benar-benar runtuh. Bukan setelah bertahun-tahun, tetapi setelah beberapa bulan penggunaan rutin. Pada beberapa orang, septum hidung menghilang sepenuhnya, dan hidung berubah menjadi rongga yang terus-menerus. Ini tidak dapat dipulihkan. Kokain merusak pembuluh darah di otak, ingatan, perhatian, dan kecepatan berpikir. Semua hal ini menurun. Terlebih lagi, penurunan tersebut bersifat kumulatif bahkan dengan penggunaan yang jarang. Otak tidak pernah sepenuhnya kembali ke keadaan sebelumnya. Penyebab kematian yang paling umum bagi pecandu kokain adalah serangan jantung, stroke, dan overdosis. Terkadang itu terjadi pada kali pertama. Terkadang, pada kali ke-100, tubuh tidak memberi peringatan ketika akan menyerah. Kokain disebut narkoba para pemenang, tetapi kisah nyata menceritakan kisah yang berbeda. Serangan jantung, stroke, psikosis, atau kehilangan segalanya. Itulah bagaimana kebanyakan orang berakhir. Berlangganan saluran ini, dan tonton episode lainnya. Itu penting.